Eric kan itu second picknya Navi juga kan. Dan it works gitu loh. It works. Bagus. Di saat itu. Hilang. Nah ini mulai hilang nih pelan-pelan. Dan Faramis juga jangan lupa Pak. Faramis ini menurutku sepaket buat Navi. Tapi ini senjata baru, Be. Zeon, GZ. Zeon dan GZ. Tidak ada Shive dan tidak ada Ukir. Ya. Kita akan lihat seperti apa di Dangerous Grass pastinya. I am not the only one. Office Band, Sora Band, Ini Marcel GZ. Band. Zaman dulu Jisa. Ayo, sebelumnya ini nama. GZ. Dulu Jisa. Ntar ada GZ, Wah. ada lagi Jizu. Ah ya. bener ada. Tapi yang nggak ada Fanny sama Freya. Plus Jusin. Wah aku ingatnya Romer PH namanya Jinsu. Dia main di ini di India. MPL India. Oh iya. Sekarang juga ada beberapa yang sana ya. Iya. Harley. Wait. Ini berarti ada percobaan dari Navi untuk menjawabkah dari Harley-nya dengan metode kalian yang diambil ternyata. Ini fix dikasih sih, Be. Good choice tapi dari Why Not ya. Iya. Dia kasih Harley-nya nggak apa-apa, kita yang ambil kaliannya gitu kan. Konsepnya terjaga banget, jadi pick off dari Harley-nya nggak yang superior banget kayak langsung one shot kayak tadi. Yang Iya, dipakai sama Ki dan juga Albert. Dan karena nggak ada lagi ya mungkin yang mahal langsung ambil Suyo. Sebenarnya bisa di 3 tapi Gatot kaca. Ini react yang bagus juga ketika ada Kalea. Avatar of Guardian ini bisa langsung ngejaga wilayah. Langsung Cloud juga ya. Wow. Cloud pick atas untuk make sure kalau mainnya akan sedikit counter setup. Karena ini udah jelas banget ya Lim ya. Ya. Diangkat sama Kalea, Cloud-nya bisa langsung ke belakang Blazing Duet. Itu kayak covering fire juga tuh. Kalau emang Gatotnya yang ditarget ya, berarti ini kayak protect Keyboy konsepnya. Ya bisa masuk ya. Iya. Untuk pick ketiga dulu Navi nih. Kita akan dikejutkan kah? Atau kejutannya disimpan di akhir? Karena kalau ngeliat dari mid-nya masih kebuka banyak. Banyak sih. Kalau ngomongin soal mid, sebenarnya masih beberapa open, tapi yang mungkin paling safe ya, itu adalah Valentina Lim. Yang penting dia punya dash ability untuk kabur dari Harley. Atau Kari dulu. Kari Kalea klasik combo tapi mematikan. Makan siapapun yang ada di depan. Mumpung second pick ya dari Navi ya. Mereka punya konsep juga nih kalau emang mau burst banget dan bisa survive dari serangannya Harley. Bisa Kalea Nana juga. Kalea Nana kan sempat dibawa juga kan sama Onyx. Wah tapi kena Harley gimana ya Bea? Kena Harley seenggaknya kan ada pasif dari Molina. Iya cuman targetnya empuk sekali. Pasti target empuk karena dia nggak punya dash ability juga kan. Iya. Ditambah dengan adanya band Karacetian. Ini jaga-jaga ada yang counter setup ya. Udah ada Gatot Kaca, ada Cetian. Iya ada itu- Cloud juga kan itu. Wah udah pasti bakal jadi combo yang massive banget. Itu Tsunami Slam malah membawa duka itu, Be. Nah itu yang ditakutkan mungkin ya makanya Coach Wynot langsung nge-ban Cetian. Good ban, good read. Dan sementara itu untuk Uranus tetap di-ban loh mau gimana pun walaupun mungkin di MPL ID kayak kurang ini ya kurang memukau ya. Nah yang memukau ini nih. Bentar, nih Candy, security. Security. Sabar. Dia katanya tadi 2-0, Iya. Monik menang. Ya. Ini Dia yang nick, mau menunjukkan itu Pak. yang Fasilitas nicknya dia. crispy nih Pak, tuh Pak. Tuh. Lah renyah dong renyah. Iya, langsung aja Pak di belakang saya itu. Oke, Uranus band. Uranus yang win rate-nya kecil sekali. Ya. Ternyata ditutup juga. Ditutup juga tetap ya. Mungkin ada satu big play yang ingin dibawakan lagi dengan konsep permainan dari Navi yang udah bawain ke arah dari Kalea. Jadi butuh badan di depan sehingga secara nggak langsung ya emang butuh banget nih untuk ditutup hero-hero yang punya kapasitas untuk kebadanin. Arlot juga di ban. Arlot? Ini kombonya juga lumayan banyak kalau Arlot ya karena bareng sama Gatot dan plus satu mid laner lagi. Masih open nih untuk mid laner yang punya efek CC. Sans. Valen sih masih. Gak tau kenapa gue ngerasa bisa di Valentina. Tapi kalau misalkan Navi ambil di sininya, mungkin experience yang sisi besar. Teris. Iya. Bisa aja di counter dengan Faramis. Terisla dijawab lagi dengan adanya Faramis. Kalea banting siapapun ada Faramis. Iya. Tamat, Be. Covering fire-nya itu indah banget sih. Itu benar-benar bakal jadi dead end juga buat kaliannya karena bisa jadi bakal kaliannya ditarget. Tuh kan, Iya, Valen bet. Valen. Ini kayak ada sinyal-sinyal nih mau ada Faramis. Loh, bentar. Salah fokus ya, Imam. Perasaan kemarin ada di mana dia ya? Ada di mana ya? Iya, Iya. Cepat ya pindah. cepet pindahnya. Ya walaupun mungkin warnanya mirip-mirip emang ya. Betul. Benar. Iya. Nah, pick ketiga nih. X-Villain dulu kan? Teris. Harus kan? Ya kan, Ini langsung. masih sesuai nih, Be. Masih benar-benar sesuai dengan konsepnya. Yang penting ada satu badan di depan.
Kaleanya bisa nge-follow up. Faramis pick di sini karena udah ada Valentina yang di-ban. Wah, ini opsinya Sora, banyak sih. Sora udah di-ban, Valen udah di-ban. Teris muncul, hero area of effect lagi kan dari Lutfi berarti. Diimbangin kah? Diimbangin. Apa dari Luffy gue masih suka lapu-lapu sih. Lapu-lapu boleh. Untuk landing phase juga kan. Tapi dia kalau lapu-lapu bakal- biasanya bakal kena bait juga kan. Kayak dia Brave Fighters loncat ke depan, biasanya langsung di Tsunami Slam. Oke, tinggal ngelihat. Oh, Gord! Gurt, Dia mau makan depan berarti. lapu-lapu juga. Damage-nya bener-bener kompleks banget. Dan efek chain stunnya sih yang mungkin dicari ya. Oke. Mystic Projectile dan juga adanya Land Shaker. Udah 2 kali nih ya hari ini ya. Iya ini Gue berpikir tadi kayak Faramis karena ya tadi kan untuk ke-counter dari Kalea juga. kaleanya, iya. Ternyata mereka counternya pakai damage. Be. Wait, gimana kalau Faramisnya ternyata di GC? Wah, kayak gampang ke bait sih menurut gue, Be. Banyak Sama emang Harley. yang bisa ngebait banyak. Ada Lapu. Blazing Duet, ada Lapu dengan Raging Slash juga. Kalau mau damage, Kalau mau damage yang Lilia paling, paling. aman Lilia atau enggak main dengan jarak kayak Varsha gitu. terancam tapi boleh high risk. Terancam tapi bisa bener-bener ngedeal damage balik. Dan Kimi ternyata mau bener-bener full damage untuk follow up Kaleanya dengan Sky Pierce mungkin salah satunya ya. Oke, kita lihat ya. GZ dengan Kimi. Ya ini berarti debut ya. Untuk GZ juga di MPL. Dan Zeon. Iya, Zeon sempat masuk line up tapi belum main. Ya. Turun ke MDL. Turun MDL dan naik sekarang lagi. naik lagi. Dimainkan. Ini dia kesempatan yang diberikan oleh Coach Wynat. Harusnya dimaksimalkan oleh member dari Navi. Yap. Ini dia deretan nilai yang sudah diambil oleh kedua tim. Dari statistiknya, udah terlihat juga nih kayak gini nih. Ya tapi kalau dari draft sebenarnya cukup kompleks sih. Navi punya sinergi yang simple tapi mematikan. Ya, Dari simple. Kalea siapapun dimakan. Oke, kalau begitu. Berarti untuk sekarang Navi Nation udah ready. Sonic udah ready. Seblak udah ready, seblak. Ready juga. Yowes kalau begitu semuanya MPL Arena. Mana suaranya? Itu dia. Itu suara. Eh, Saya jujur salah fokus tadi pas Papulu manggil seblak. Kenapa? Yang nengok laki-lakinya rata-rata. Wah, Pedes banget tuh seblak tuh. iya. Tapi ya biasa inilah Sabtu bro. Malam masih panjang. Iya, malam mingguan gitu. Ini malam minggu ya? Malam minggu loh. Gak apa-apa. Kenapa harus sedih? Kan ada MPL. Sabar Pulung. I'm okay. Sabar Pulung. Sabar Bebe. Nah untuk matchup Cloud Curry. Sebenarnya kalau ngeliat dari emblem rata-rata kan sama-sama fighter ya. Sama-sama fighters. Bedanya paling mungkin di Zeon bisa ada option untuk Festival of Blood. Di Kelra mungkin bisa, Master Assassin bisa, Buset. Festival of Blood juga bisa. Banyak Galak, yang pakai FOB juga tau Be. ya. Karena recover HP-nya cepet. Apalagi pakai Art of Tiferi ya. Iya dari Sama Art of Blazing Chivalry. Duet juga. Karena Nah, minion push langsung naik. Blazing Duet sama Demon Hunter Sword sih udah cukup banget sebenarnya. Oke, Andoryu pattern agresif ternyata. Dicuri lagi satu. Projectile kena-kena aja dah. Ya tapi seenggaknya untuk GC dia ingin memanfaatkan pasif untuk main agresif ya. Wah sama. Sama. Dari Real gold lane. Festival of Blood. Makanya bakal ada sedikit baku hantam harusnya di area dari gold lane. Akan lebih agresif lah dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya ya. Oke. XP juga sama ya Be emblemnya. Emang sama. Agility untuk movement. Terutama buat Terisla sih. Semenjak nggak pakai mana ya aman aja ya. Iya dia benar-benar gak perlu recall ya bisa dibilang ya. Nggak perlu. Spell Fam-nya kan ada juga kan dari Festival of Blood. Atau rata-rata kalau emang mau yang sustain banget nih Queen Swings first item juga nggak ada masalah gitu. Wah reset skill, ada spell fam. Oke banget dan wah Wah. Buset, Kars galak banget dan Lutfi sedikit terusir sejauh ini. Ya, wajar Namun ya. Kars sepertinya sudah tahu nih ada bau-bau tidak sedap sepertinya. flicker dan mahal sih. Flicker. Lumayan mahal untuk di sebelum turtle pertama dan ngelihat Lutfi yang darah segitu masih maju. Biasanya udah sinyal temennya datang. Sinyal. Iya, temennya datang. Dan ini Kars. dikasih pressure dikit aja biar Karsnya telat level 4. Ya dan sekarang ada pergerakan dari Apro. Sama-sama level 4 untuk masing-masing XP-nya. Turtle ditarik sedikit masuk dalam area dari Onyx itu sendiri. Andorio berhasil langsung diamankan sementara Turtle berhasil diambil pula oleh Kairi. Pertempuran terjadi. Lutfi berhasil dilakukan dan menjadi sebuah nilai. Plus untuk mereka pemain dari Navi. 2 ditukar 1 plus turtle. Keuntungan masih ada untuk Onyx, Be. Ya jujur kalau kita ngomongin soal bagaimana trade Wey, yang 2 banding 1 dikejar lagi. Aman masih aman. GC aman. Ya tadi GC ya yang jadi salah satu alasan kenapa Navi tetap dapetin trade yang sepadan setidaknya untuk di awal game yang gak rugi-rugi banget. Gak yang 2 kill terus tanpa trade gitu kan. Sekarang ada satu trade yang mungkin bisa diamankan juga oleh Navi. Sementara untuk Onyx, Dah sendirian lagi aja. ya Onyx mendapatkan 5 suara dan wait why not itu ya?
MVP-nya coach. Pak, samain aja kayak saya kalau gitu. Iya, Apa? gambar coach aja. Iya, Ngapain coach. harus fotonya? Enggak, saya emang mau lebih jelas saya dari Oh, situ. lebih jelas. Oh, Lebih kalau jelas. coaching staff kan ada ini ya, Apis Biu juga soalnya. Iya. Exactly. Tapi ini kita sepakat 2-0 nih. Pak. Katanya malam panjang. Ya emang malam panjang. 2-0. Ya saya mau bingung mau naruh MVP siapa mas? Ya Camat Tanjung Duren kan sih nggak tahu. Iya, nggak cocok, emang nggak masuk ya. Nah, sekarang ngelihat dari 1.200 gold di early, apakah memang early gamenya Navi berarti emang udah nggak se-powerful itu, Be? Wah, kalau ngomongin soal powerful, seenggaknya mereka masih ada perlawanan di sini. Goldnya juga baru 1000 ya, jadi masih bisa dikontes untuk team fight turtle selanjutnya. Cuma masalah utamanya Lim, di sini Navi kayaknya harus bikin action 30 detik sebelum adanya turtle. Kenapa? Karena lihat landing dari turtle-nya ada di area dari gold lane. Ini kalau misalkan fight 5 lawan 5, area of effect dari Onyx ini akan lebih superior. Oke. Zeon di zoning nggak bisa-bisa nih sama Kelra ya. Ya, Art of Thievery juga ya kan, ada BMI juga. Selama spinning light wheel-nya bisa dihindarin, menurut gua Kari ya akan susah landing lawan clone. Karena damage-nya di situ doang kan yang sakitnya kan. Sama pasifnya juga jangan lupa ya, untuk spell farm lumayan. Tapi kalau misalkan ternyata pasifnya nggak bisa dimainkan ya spell farm-nya akan nice try juga di situ. Oke, dua mid lane yang sudah punya glowing masing-masing. Belum kelihatan Skypierce nih. Skypierce di mana? Andoryu kah? Ada sarung tangan kan Andoryu? Bau-baunya Andoryu sih, karena Andoryu udah punya expert glove. Cuma ya tadi, yang seperti kita bilang ya, 30 detik sebelum adanya turtle ternyata Navi belum melakukan movement. Walaupun mereka punya Afro dengan Kalea. Dan sekarang turtle-nya akan dipaksa tifat 5 lawan 5 kah? Karena belum terlihat bahwa Onyx mau pegangin turtle-nya secara direct. Oke. Ada satu lompatan. Yep, dan itu ada flicker. Sudah bisa selamat dikeluarkan namun backupan damage di bagian belakang Sansha. Masih free juga untuk bisa mengatakan damage. Dan satu poin berhasil didapatkan pula tadi sepertinya oleh Zeon. Dan Keyboy maju ke depan. Nampak Guardian masih selamat. Zeon yang mundur dulu terjebak Jise. Udah berhasil tadi kabur sesat tapi Kelra masuk dengan blessing, duetnya dapat menyelesaikan area tersebut, triple kill untuk Kairi. Wah, itu perfect timing dari Blazing Duet dan mereka nggak langsung turtle. Mereka ambil mid. Wah ini lagi-lagi ya, manajemen resiko dari Onyx. Mereka nggak mau buru-buru untuk langsung ke area turtle. Mereka ambil dulu objektif yang lebih mahal dari turtle-nya. Sehingga trade dari Navi ini seolah kayak nggak ada harganya, Lim. Dan sekarang 3000 gold. Perlahan Onyx yang mulai snowballing. Dengan triple kill dari Kairi juga. Target utamanya tadi adalah langsung nge-delete lini depannya Afro yang tumbang pertama. Ya, tadi langsung flicker juga kan dari Afro-nya. Dan sekarang lagi mencari lagi nih keuntungan berganda pastinya dari Onyx. Lihat dari Skypiercer first item berarti untuk Andoryu. Ini harus cari kill, Be. Harus cari kill. Nah itu tadi, 30 detik sebelum turtle kan. Ketika ternyata Onyx-nya udah grouping dan mereka yang ambil alih untuk kill demi killnya. Otomatis ya di sini fight yang akan dijalankan akan lebih menguntungkan untuk mereka. Apalagi dengan adanya keuntungan yang tadi di awal didapatkan 1.500 gold. Slam slam kan? Dan Afro berhasil membatik dari belakang, backupan damage hadir di rekan-rekannya. Tapi masih belum cukup. Nggak cukup ya, ada Revitalize langsung AOG defensif. Gap dan itu udah sakit banget Mystic Curse. Kamehameha. Apa yang terjadi? Afro-nya tertinggal. Afro benar-benar menjadi bulan-bulanan pemain Onyx. Ya, untungnya masih ada yang selamat tadi ya. Dari Cars, walaupun udah low banget HP-nya. Tapi inner turret ini, Be. Wah ini bener-bener mau di-push ya semua lininya juga. Dan balik lagi, kerugian dari Navi tadi. Karena emang mereka pengen komit untuk dapetin satu, tapi ternyata Keyboy nggak bisa di-take down. Masih ada Revitalize dan AOG defensif. Sehingga secara nggak langsung Afro pasti bakal jadi next target. Ketika emang dia udah nggak punya Tsunami Slam, seolah-olah dia ke-delete. Ini bener-bener Navi ya, kalau udah dapet satu, ini harus komit Pak Pulung. Lim. Dan Karena ada resikonya- Skypierce juga. Nggak masalah tadi Resikonya mereka ada. udah coba komit, Prof. Tapi backup dari Onyx ya cepat. Yang dibanting juga tapi targetnya batu gitu. Iya, Iya, mungkin kita lengkapin lagi tadi. Harus komit tapi jangan Keyboy. Jangan Keyboy, harus Nah. target baru. Mungkin Lutfi. Cuma Karena- serba salah gak sih, Be? Kalau dia nggak banting Keyboy, Keyboy lompat ke situ. Ya pasti bakal jadi reaction buat Keyboy-nya ya. Berarti landing jauh kah solusinya? Landing jauh. Boleh sih. Paksa bisa mau nggak mau. Boleh. Boleh banget. Karinnya jadiin Swift Trinity dulu ya. Agar nanti bisa burst ke arah Keyboy-nya. Sehingga buat sekarang turtle-nya pasti bakal dilepaskan untuk free turtle. Wah, Dan ini bakal jadi perfect turtle berarti. Sementara bottom lane-nya bakal didorong menjadi satu-satunya trade yang bisa diberikan untuk Zeon build item pelan-pelan. pun masih sedikit banget nambahnya. Sekarang 6.000 dan ini juga speciality dari Onyx ya. Ketika mereka udah unggul, penguasaan map mereka, how to freeze-nya, itu mereka rapi. Ya, cara mencekik lawannya ya. Iya. Biar nge-shutdown farming juga.
freeze lane atau bahkan mungkin gak cuma freeze lane yang dilakukan ya. Push satu lane tapi laning lainnya bener-bener dibiarin biar kayak ngasih pressure dan lagi-lagi map. Lihat, ini dari POV-nya Navi ya. Tuh yang muncul cuma satu tuh, yang muncul cuma ada Kelra di area mid lane bareng sama Sans. Makanya map pressure-nya bener-bener dimainkan banget. Ya, untuk landing jauh dapat satu turret lumayan ya. Nah, Mendukung ekonominya sedikit. itu dia di bawah tadi. Dari Andorio langsung pulang. Biasanya ada fenomena satu wave lagi kayak bisa deh. Waduh, greedy biasanya itu. Boy. Dan pertempuran kembali terpecah. Tsunami Slam langsung dikeluarkan walaupun backupan tadi berhasil sepertinya mengganggu. Mystikas yang bisa dihasilkan oleh saat itu sendiri Andorio berusaha untuk bisa mengejar. Tapi sejauh ini walaupun dia berhasil mendapatkan tapi Andorio pun menghilang. Wow, tadi counter setup dari Cars. Penalty zone yang ngebuka balik semuanya. Sama terlalu dalam sih Onyx ya, Be. Iya. Langsung tumbang 3 ya di sini ya. Dari Onyx. Trade-nya adalah 2, tapi balik lagi. Base turret juga meledak tadi untuk pasifnya. Sementara Zeon, Oke, Diadu. tapi Zeon, what view situation? Sakit banget. Damage yang dihasilkan. Nyaris tadi ya. Wah, agak sedikit horor tapi ya masih aman. Goldnya turun, Be, jelas. Navi. Berarti dia ngambil keuntungan dari fight sebelumnya. Ya. Ini ditarik ya pelan-pelan ya. Walaupun mungkin ditariknya nggak yang terlalu signifikan, Lim. Tapi seenggaknya ada tarikan sedikit daripada nantinya Onyx-nya snowball tanpa benar-benar adanya pertukaran dari Navi yang benar-benar dibutuhkan. Lagi-lagi, Andorio walaupun mendapatkan Sky Pierce tadi yang sempat kita mention juga bahwa ada efek item lethality dari Andorio, tapi ternyata Andorio juga ter-take down. Jadi ya 10 stack, bakal reset lagi jadi 7 stack. Dan secara nggak langsung ini akan ngebuat Navi butuh effort lebih. Dengan perbedaan 5.000 gold, sementara untuk Onyx, mereka tinggal setup dulu nih. Makan depan, balikin gameplay dari Andorio dengan counter setup. Atau mereka yang setup duluan dengan adanya loot P, walaupun tidak ada flicker. Wah, tapi Trinity-nya udah jadi duluan dari Kelra nih. Impact Blazing Duet. Itu bakal lebih dahsyat kan kalau misalkan Zeon single target. Dan gue masih belum lihat kombinasi teman-teman dari Navi untuk makan satunya nih, Be. Ya ini nih, nungguin Zeon dulu kah untuk jadiin Demon Hunter Sword-nya. Karena tinggal dikit lagi, Lim. Tinggal dikit lagi untuk Zeon menjadikan item Swift Trinity-nya. Dan itu akan sangat-sangat mumpuni kalau emang mau instant ke arah Gatot Kaca dari Keyboy. Karena terbukti tadi kan udah bener-bener bisa di-instant kan di bagian top lane. Ya, itu bantuan turret sih, Be. Kayaknya Bantuan kalau di daerah turret. sini kurang deh. Iya. Makanya dengan Swift Trinity, harusnya bakal ada jawabannya dari Zeon. Oke. Akan lihat di turtle-nya. Di Lord maksudnya. Akan ditarik ulur sedikit. Tapi ini mapnya dikontrol banget sih. Navi lebih ke map defensif mereka. Ya, atasnya sih pertama ya. Waduh, defense Kelra udah mulai tadi tuh. Reset lihat tuh. Agar slow push lagi di bagian top lane. Sambil menunggu Kairi untuk cycle sedikit. Untuk purple buff dan orange buff-nya. Adu pok Sementara ya? di top lane ya pasti bakal adu pok dan adu reset aja sebenarnya. Tapi tenang Traction banget. pulse. Ini harusnya yang buru-buru kan dari Onyx setup ya. Tapi mereka mainin itu semua. Wah, bener-bener dimainin loh. Mereka Bahkan, paksa Navi yang buka. ya bahkan di area top lane gak ada yang show. Sakit banget dan Sans. Hampir aja bisa mendapatkan Kars sendirian. Tapi Kars pun harus mundur terlebih dahulu. Apakah Kars yang mau maju lagi? Tapi dimakan? satu bandingan. Tsunami Slam udah terlihat. Tapi Revitalize damage yang gak cukup dari Navi. Malah sekarang mereka terusir mundur. Wah, ini gak ada objektif yang dilakukan sama siapapun. Ya. Mereka dorong-dorong terus. Dan tadi banyak spell yang kebuka. Keyboy gak ada Revitalize. Lord sekarang free untuk Onyx. Dan karena Tsunami Slam itu pasti bakal jadi free. Sinyal utama untuk melepaskan Lord dari Navi adalah ketika Tsunami Slam-nya dari Afro tadi dilakukan dan ternyata belum ada follow up yang cukup. Kayaknya emang dari Navi juga ragu ya untuk langsung nge-follow up ke arah dari tadi bantingan Tsunami Slam-nya. Sehingga dengan adanya Keyboy yang revitalize yang ke-trigger, ya udah ini cuma bakal jadi info untuk battle spell aja. Oke, kita bahas soal high ground defense sekarang, Be. Ada Kimi ini sebenarnya. Clear wave mungkin masih terbilang oke lah. Masih sosok lah. Cuman beda goldnya hampir 8.000 nih. Ini 8.000 ini juga harus hati-hati buat Onyx gak sih? Karena salah masuk sedikit. Ini karirnya bakal jadi masalah di late game. Ini dari Kelra juga Wind of Nether kayak bentar lagi jadi deh itu. Dan dia akan siap untuk bisa masuk ke area dalam dengan Wind of Nether yang menjadi pegangannya juga. Ya, dia akan tabrak. Walaupun dia kena G-nya bonyok juga. Pasti. So Lord kali ini udah mulai nabrak di bagian atas. Purify juga ready. Kita lihat akan seperti apa lagi defense yang dimiliki oleh Navi dan juga serangan yang dimiliki oleh Onyx. Langsung turret kah? Fokus ke objektif terlebih dahulu ya. Lutfi udah ambil acak-acak tadi Brave Fighter. Tapi belum ada stun Land Shaker. Masih aman, satu turret aja di bagian atas. Ini bakal reset dulu kayaknya. Menunggu untuk next wave. Karena next wave masih bisa dimanfaatkan. Holy Crystal, Buset. Divine Glaive, Lightning Truncheon.
Magic Trinity selesai dari Kairi. Ini instant kill-nya akan sangat luar biasa. Kalau emang targetnya adalah lini belakang. Kayaknya satu kali kasih deadly magicnya aja, Kimi bisa sampai seperempat di darahnya deh. Iya. Itu bisa bener-bener kayak hilang cepet banget sih. Makanya yang harus hati-hati adalah lini belakangnya. Damage dealer dari Navi. Karena sekali kena deadly magic itu akan kelimpungan. Fokus dulu, clear dulu. Dan masih bisa defense berarti dari Navi. Belum ditabrak lagi Onyx, 8.000 keunggulan gold mereka. Aman ya. Ketahan di 8.000 gold. Navi yang sekarang harus mencari cara agar perbedaan goldnya tidak semakin lebih jauh. Minimal mungkin mereka nggak ada yang keculik. Mereka juga tapi di freeze sama Onyx-nya, lihat. Bagian mid lane, top lane udah pasti auto jalan, bawahnya dicuekin. Slow push aja. Team fight kah yang bakal dicari sama Onyx lane? Karena sering banget kita ngelihat ya. Onyx dalam keadaan seperti ini, kalau misalkan landing jauhnya tuh udah dihancurkan base turretnya, mereka nggak main di area Lord, ya mereka bakal main di landing jauh. Tapi ya kalau seandainya mereka set up Lord pun, gue ragu Navi bakal coba kontes sih. Nah itu pasti ya. Karena dengan perbedaan gold kayak gini pasti harus ada feeling skeptis dari Navi. Untuk kalau misalkan mereka mau ambil Lord dalam keadaan yang emang map visionnya itu nggak dipegang 100% sama Onyx di bawah. Oke, trapping landing jauh ya, itu yang selalu jadi misteri. Wah ini boost Ketika PH berhadapan ya. Onyx, real time, victory rate 85% berbanding 15. Wah 15% tuh. Nah, ada informasi tuh kan. Dengan Evil Quiller mengetahui bahwa ada beberapa member dari Onyx di area orange buff. Wih, Dan masih dapat untungnya dari Andorio, jadi nggak yang rugi-rugi banget lah. oke. Kalau memang dia mau kontes ke arah Lord nih, Be, seandainya. Kayaknya kalau chance untuk dapat retry-nya iya, Soul Saver Retribution gak bohong memang. Iya. Tapi cara mereka masuk ke itu loh, Be, yang susah. Gak cuma masuk sih, Lim. Ini Onyx reactionnya banyak banget decisionnya. Mereka bisa langsung target point kill, lepasin Lordnya, atau bahkan makan depan karena ya tidak menutup kemungkinan Kars bisa di all in langsung kan dengan ada Deadly Magic juga. Akumulasi damage akan sangat cukup. Nah ini dia. Makan Kars. Oke, dan Karsnya sendirian, Karsnya terpisah. Ada Lily Magic dan juga Poker Trick. Sementara Andori di bagian belakang, Lord Kriset. Wapro kelihatan. Yap, Apro gagal lompat. Keyboy dan juga Kelra menguasai area dari Lord tersebut. Wih, masuk dari Kelra. Oke, dan mereka bersiap untuk bisa mengatakan damage-nya. Sementara Apronya masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri dan tidak bisa. Patron Guardiannya sudah dikeluarkan. Sementara Kars sendirian diajar habis-habisan menyisakan 3 player dari Navi. Itu dia, bukan Lord. Tapi orang yang mereka cari sekarang, kuantiti mereka unggul. 5 melawan 3. Sepertinya tanpa Lord, Onyx mereka langsung mengawal minion dari arah mid lane. Oke. Wave minion dari tengah sudah diantar masuk oleh pemain dari Onyx. Akan seperti apa lagi? 5 melawan 3. Akankah kesempatan ini mau mereka ambil? Karena barusan Mystic Cash yang udah dikeluarkan pula. Dan mereka sepertinya harus mundur terlebih dahulu sambil menghancurkan karena satu base turret di bagian bawah. Yap. Udah cukup ya dengan adanya 3 base turret ternyata. Karena mereka udah melihat Afro yang kembali lagi ke Land of Dawn. Kars juga 10.000 gold. Ini perbedaan yang sangat-sangat masif. Mereka langsung ambil alih Lordnya setelah mendapatkan base turret. Dan ini benar-benar jadi Lord yang ditahan seperti yang tadi kita mention juga, Lim. Bahwa decision dari Onyx biasanya adalah orang dulu. Mereka nggak terlalu komit banget buat objektif. Ya. Mereka ngelihat status, Be. Kayak goldnya lagi unggul banget, laning lagi menang. Ya kenapa mereka harus buru-buru Lord? Yang harusnya bingung tuh Navi gitu kan. Iya, kayak decisionnya kan pasti lagi-lagi ya. Tim yang dalam keadaan lose condition itu pasti kayak seolah-olah salah semua decisionnya. Iya. Padahal bisa jadi itu adalah decision yang terbaik. Kadang damage-nya kurang, jadi jelek momennya. Wah. Tapi sekarang dengan Lord yang ada di mid lane, 3 lane push juga lumayan rapi. Rapi banget malah dari Onyx. Rapi banget, Queen Swings juga udah ready dari Lutfi, Chestes juga udah ada. Dan ini masuk 3 lane secara bersamaan. Wave serapi ini bisakah mereka manfaatkan dengan menjadi kemenangan karena apa terlalu Guardian dan mereka siapapun sementara Zeon yang masih berusaha untuk bisa mengatakan damage. Walaupun masih ada Revitalize tapi Mantap. coba lihat pace-nya. Terbuka dengan begitu lebar Onyx. Bebas untuk bisa mendapatkan game yang pertama. Ini perfect gameplay sih. Onyx mereka mainnya rapi banget. Mereka seakan gak ngasih celah juga sama sekali. Dan Navi dengan 2 member baru mereka masih belum terlihat untuk sinergi positifnya. Ya masih belum menemukan sinergi yang dicari. Onyx dengan last fight tadi. Kalau kalian melihat bagaimana flank yang dilakukan oleh Keyboy dan Kairi. Targetnya adalah Andoryu. Andoryu ke delete. Andoryu nggak bisa ngelakuin defense. Dan Navi kehilangan base mereka. 1-0 game pertama bagi Onyx dengan perbedaan gold yang terlalu jauh. Ini bahkan mendekati 12.000 gold difference. Wah ini early Wah. game effect lah. Ini terlalu sulit Apa lupakan Rehan? temboknya yang mau dihadapin sama Navi nih ya. Dia lupakan Rehan. Loh, Rehan. Tapi gue ngerasa ya memang dari awal
Onyx ini dia temponya pelan-pelan tapi pas udah sampai turtle tinggi gitu loh. Dan apakah buff nama Israel B? Gue ngeliat dari Zeon yang susah banget tadi gerak. Wah, kalau ngomongin buff nama nih agak kompleks, Lim. Dan mungkin ada satu pemain, bukan satu pemain, satu coach yang akan gak setuju dengan lu, Lim. Kalau soal buff nama, Coach Cassius. Dia yang paling sering untuk mention soal buff nama, buff nama, buff nama. Karena kalau udah mindsetnya di panggung MPL, menurutku harus lupain dulu yang soal itu. Soal buff nama. Karena kalau ada buff nama, kita akan selalu dibayang-bayangi dengan ketakutan kita sendiri. Itu dia. Makanya gerakan kayak Ragu. takut Tapi salah. enggak sih, Zeon actually 3-0. Iya. Dia bagus di match debutan dia. Cuman bener-bener dia dihadapin sama tembok utama dulu aja gitu loh. Itu dia. Yang di depan dia tuh kan Keyboy dari tadi. Untuk nembangin Nah. Keyboy butuh waktu. Sementara rekannya butuh backup. Kayak mencoba dengan adanya Tsunami Slam. Ya kombonya emang Kalea Kari bagus, Iya. instan banget. Iya. Tapi kita bisa lihat tadi pas ada sinyal di mana ternyata ya Kiminya Giselle lagi pulang. Terus walaupun udah buka speedy light wheel tapi ternyata nggak bisa ke-burst Keyboy-nya. Jadi ya itu kayak lepasin aja lepasin jadinya. Iya, Ulur waktu lagi. Dan ganking yang sebenarnya udah direncanakan dari awal. Kalau Ya. Kari, Suyo, Hmm. itu kayak even belum jadi Trinity, gue rasa tetap Iya. bisa main. Kaliannya bareng sama Suyo bisa. Ya anggap itu Apa cuma Kimi. dengan stack Skyper seadanya deh. Itu cukup tau damage-nya. Ya. Cukup banget. Tapi gak jalan. Tapi nggak jalan, iya. Sulit. Karena banyak banget Pak Pulung, ini bisa dibilang apa ya, yang bisa memisahkannya. Contohnya kayak lapu-lapu bisa misahin, Oke. dia tinggal land shaker. Oke. Atau nih seburuk-buruknya kondisi, Keyboy diangkat, Kairi masuk, kasih satu deadly magic itu bubar pasti. Benar. Tapi gue suka sih memang tenang banget dari Onyx. Mereka penguasaan laning itu loh. Mereka kelihatan nyebar, tapi ya kalau misalkan dari POV Navi, gak kelihatan ada di Nggak mana kelihatan. gitu kan. Balik lagi ya penguasaan map. Belum Dan lagi. nyebarnya tuh 3-2 terus gitu. Jadi kayak misalkan ada satu momen pengen diciptain, pasti ada backup minimal. Iya. Dan mereka juga udah punya Sans yang dimana tadi dengan positioning yang bagus ya. Ya Itu. udah siap untuk bisa nganterin damage aja. Projectile-nya ganggu banget. Nah itu jujur. Projectile itu loh. Banyak banget yang kena dan bahkan banyak banget yang di cancel gerakan-gerakan dari Navi. Itu cuma gara-gara kayak mini stun dari Mystic Projectile-nya aja. Benar. Belum lagi damage B. Waduh. Benar, Kalau true damage disembur juga. itu. Buset deh. True damage tadi ya Kamehamehanya ya. Waduh. Belum Bener-bener slow-nya. Ampun. Dia kasih injection aja slow itu. Pasti. Udah slow. Ice Queen juga kan. Iya. Queen. Jadi memang udah perfect lah Nah tadi. masalahnya kombonya ya kan. Dari Projectile Junction sembur. Pas, sembur. cocok. Yang kayak gini, yang dari awal yang Andoryu ternyata bukan Mystic Projectile di awal, Land Shaker. Jadi kasih efek stun dari lapu-lapu, Iya. di follow-nya langsung gak pakai lama-lama. Kamehameha. Langsung. Mystikus. Itu ada 4 tadi kenalin Shaker ya. Iya. Tapi ya mereka masih punya flicker, itu under turret juga, makanya nggak bisa dieksekusi sama Onyx. Dan makan depan, solusi yang susah sih sebenarnya. Ya solusi susah kalau misalkan emang Keyboy-nya udah build up kayak gini ya. Apalagi udah ada antik, chest is. Kayak emang jawaban dari Kari sebenarnya. Kamera ke Hotchep, Ocep. Killer, Keyboy? Siapa? Keyboy? Keyboy kah? This is Keyboy? Keyboy sepertinya ya. Yap Keyboy. Ya, Menjadi MVP ya. Sampai di momen akhir dia tetap cari momen ya. Walaupun dalam keadaan yang ofensif, EOG-nya bener-bener disimpan. Dia nggak mau yang EOG-nya asal loncat depan gitu kan secara ofensif, nggak. Dia bener-bener kayak, bahkan unbreakable tadi kan bareng sama konsilnya Kairi juga. Itu mau target belakang. Kita ngomongin soal momen di awal dulu deh. Dimana mungkin kalau ngomongin Turtle, ya highlight kita bakal ke Sans, Kairi Ludwig. Karena pembagian tugasnya udah cukup banget. Dan di momen ini, sebenarnya balik lagi ya, percobaannya tuh udah ada dari Navi. Navi nggak yang bener-bener kayak cuma nungguin momentumnya yang bener-bener datang ke mereka atau bikin misplay gitu kan dari Onyx-nya enggak. Mereka juga sempat ada momentum di mana kalahnya dengan Tsunami Slam tapi ternyata dibalas dengan triple kill. Dan di sini nih salah satunya. Bertahan dengan pasif, revitalize, EOG defensif. Iya. Iya, iya. Skill udah banyak tuh keluar di situ. Udah banyak banget itu. Dan trade-nya adalah Afro. Dan Afro-nya bener-bener langsung dimakan dari depan. Hakars juga tadi hampir tumbang. Tapi selamat. Nah ini nih Land Shaker Lutfi nih. Iya. Saat jebret kena Buset, 4 ya. Ya, cuman ya nggak bisa langsung dieksekusi semua kan. Enggak. Dan itu kan ada balasan juga kan dari Kars juga kan tadi. Dengan dari penalty zone. Ini percobaan 1v1 dari Zeon. Nah makanya ini, kalau misalkan ada buff nama, kayaknya nggak bakal ada gerakan kayak gitu loh. Jadi kayaknya aku rasa ya emang ini masih belum connection as a team aja dari Navi-nya.
Tapi untuk GZ juga kan. Iya. Tapi untuk GZ, Zeon terutama Zeon bagus juga. Dan ini dia, satu momen yang dimana memisahkan teamfight-nya dari Navi. Jadi makan 2 depannya. Apalagi dengan ada Deadly Magic. Dan terakhir Keyboy. Dia tangkap Andori dengan Unbreakable. Yoji ke Kari. Itu dia. Dan dia langsung nutup lini belakangnya. Lihat Revitalize, pukul turret. Itu bahasa anak ranknya tuh Keyboy takut kalah. Oh ya, bahasa anak rank. Bahasa anak rank, Pak Bulu. Ya, soalnya gue kalau kalah juga pasti gue bilang gitu sama orang yang gebuk base. Ah, takut kalah. Iya. Kita Karena kan kalau orang-orangan rank kan biasanya ngikutin MPL juga. Orang dulu. Wih, kalau bisa gitu. Lu bilang kayak gitu berharap mereka balas apa gitu. enggak, kita makan kalah cari alasan aja. Iya. Kita udah kayak gitu. udah. Iya, Pak. Tapi untuk Maksudnya dari kan itu, orang dulu yang penting. makanya di penguasaan item juga oke banget sih. Kairi, Noldat, terus kayak dari Keyboy juga. Glowing, Domi udah cukup ya. Jadi Lutfi dia bisa main cooldown reduction ada 30% di sana. Sama Antik sih. Ini Antik juga nutupin banget buat damage fisikalnya juga ya. Termasuk Kari juga. Jadi damage-nya nggak akan maksimal. Dan sementara itu kalau kita ngomongin soal menit nih. Ini 16 menit yang slow tempo. Dan Onyx tuh mainnya tuh ya, jujur ya. Ini main yang bener-bener kayak racun tau gak? Pelan-pelan. Pelan-pelan tapi kayak mematikan banget. Iya. 12.000 soalnya difference goldnya. Dan itu naiknya pelan. Gak ketarik-tarik Gak kan? ketarik-tarik goldnya. Itu Tadi bikin sempat susah. ketarik. Pas 7.000 gold ketarik sampai 5.000. Oh iya, yang di atas. Ya, tuh Kelit di atas. Navi tuh udah sempet tarik tuh 2000 tuh. Tapi lepas lagi gripnya. Itu sih menurut gua karena penguasaan map ya, Be. Mereka nyebar tanpa kelihatan sama sekali. Musuh pun kayak nggak tahu nih atas apa bawah apa lord. Apalagi kondisinya Onyx lagi unggul gitu kan. Jadi makro mereka memang yang bagus di game pertama tadi. Fire Emblem gua rasa ya sama tadi. Dari XP lane-nya sama, dari gold lane juga sama. Jadi Emblem oke lah. Gak ada perbedaan yang signifikan banget. Ini GZ sama Zeon benar-benar harus kerja cepat ya Pak ya. Waktu udah semakin gak banyak Pak di Benar. kompetisi ini. Season udah 17. Week udah 7 hari yang kedua. Menyisakan 2 minggu lagi. Besok aja udah hari yang ketiga. Iya. Ya mungkin lebih tepatnya semuanya sih untuk Navi. Kayak mereka melakukan pergantian player dan mereka coba untuk sesuatu yang baru kan. Cuma ya tetap aja hasilnya masih belum maksimal untuk mereka. Sementara untuk Rich Guy, by Todak ada Kairi. 822 GPM loh. Dahsyat banget ini. Kayaknya ada Suns ya. 822. Ya, yang paling banyak siapa paling banyak? Keyboy ternyata. Korban bantingan ini kan. Korban bantingan, sandbag makanya ya. Handbag. Tapi tetap aja dia bakal jadi salah satu yang mengantongi juga untuk best wingman. Karena dia yang paling mumpuni juga untuk membagikan super sistemnya dari Revitalize salah satunya. Dan ini kalau kita ngomongin soal sandbag ya udah pasti ya. Kari, Kimi, semua damage per second tuh ketahan semuanya sama Keyboy. Makanya dia jadi player of the game tadi kan. Yap. Itu dia game yang pertama teman-teman berhasil dimenangkan oleh Onyx. Permainan yang tidak begitu kencang tapi